Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya Anda masih bersama channel Bang Kumis Berbagi. Di hari ini Bang Kumis ada di kawasan Menes, tepatnya di Kananga, di mana satu acara akan segera diselenggarakan, yaitu acara Haul Masyayikh Pesantren Kananga 1446 Hijriah dan silaturahmi alumni serta alim ulama Umaro Banten bersama Profesor Dr. Kiai Haji Maruf Amin. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Sorot Desa Indonesia dari Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten mengabarkan. Tapi saya merasa seperti saya kembali setelah melepas tugas presiden, kembali ke habitat saya, ke lingkungan saya, para kiai, para asatidz, dan saya ingin kembali dalam rangka hari ini untuk pertama kali saya sudah jadi wakil presiden berkumpul dengan para kiai semua. Pertama kali ini. Kemarin belum, hari ini mulai. Dan insya Allah seterusnya saya akan bertemu kemana-mana dalam rangka haul almarhumin, para ulama, para pendiri pesantren. Saya mengajak kita semua ingin mengembalikan peran sentral para kiai. Saya nyebutnya sentralitas kiai. Kenapa? Karena sentralitas kiai sudah mulai kurang. Dulu semua apa-apa itu kepada kiai. Mau dagang juga datang ke kiai, betul. Mau nikah datang ke kiai. Mau usaha datang ke kiai. Mengambil langkah-langkah apa, restu kiai. Sekarang kiai cuma tukang doa saja. Doa itu penting. Pada waktu itu tentara belum terkonsolidasi, polisi belum terkonsolidasi, Belanda mau datang. Yang tampil siapa? Hadratus Syekh Asy'ari membuat fatwa jihad pada tanggal 22 Oktober untuk melawan Belanda. Berjihad melawan penjajah adalah fardu ain. Dan itu yang menggerakkan masyarakat. Terjadinya perang 10 November. Perang 10 November adalah fatwa jihadnya Hadratus Syekh Asy'ari. Kalau tidak, kita belum tahu ketika itu suasana seperti apa. Ini peran sentral kiai pada waktu itu. Ketika negara goncang pada zaman Bung Karno dulu, beliau tidak diakui sebagai presiden karena beliau tidak dipilih oleh rakyat. Dianggap Bung Karno tidak sah menjadi presiden. Melamar sah. Lalu presiden tidak sah, Menteri Agama tidak sah. Menteri Agama tidak sah, naib kepala KUA tidak sah. Kalau kepala KUA tidak sah, menikahkan orang tidak sah. Wah, ini gawat ini. Gawat ini. Nanti pengadilan agama tidak sah, memutuskan cerai tidak sah. Wah, tidak ada yang sah. Oleh karena itu ulama bilang Bung Karno harus sah. Semuanya sah. Bagaimana caranya? Diberi kekuasaan oleh Pak Tauliyah namanya. Diangkatlah Bung Karno menjadi namanya itu waliul amri daruri bisyauq. Itu kiai itu pinternya begitu. Jadi supaya sah ditauliyah namanya, diangkat oleh para kiai namanya waliul amri. Waliul amri sudah sah, bisa membuat apa saja.
Cuman kan waliul amri tidak memenuhi syarat Bung Karno. Takwanya kurang lah, itu kira-kira begitu. Aduh, udah kasih embel-embel darurat. Kalau darurat ya kurang sedikit ya disahkan. Namanya waliul amri daruri. Itu dalam bukti begitu. Kalau tidak ada dalam keadaan darurat. Berhajat. Bisyauka dalam fikir adanya zu syaukati. Zu syaukati itu punya kekuasaan. Bung Karno sebenarnya tidak. Yang punya kekuasaan tentara, tapi tentara mendukung Bung Karno. Maka itu kalimatnya dirubah oleh para ulama dari bisyauka dari zu syaukatin, tapi dengan bisyauka, artinya ditopang oleh kekuasaan. Akhirnya Bung Karno jadi presiden sah, menteri agamanya sah, KUA-nya sah, kawinnya sah. Kalau enggak ada yang sah semua. Itu namanya makharij fiqhiyah menjadi makharij wataniyah. Ya, solusi fikih menjadi solusi kenegaraan dan kebangsaan. Ini peran sentral ulama terus berjalan. Belakangan mulai ulama tidak punya peran. Ini harus dikembalikan. Ya, harus kita berikan sentralitas kiai, peran sentral kiai. Ada beberapa hal yang mesti kita betulkan. Pertama, antara kiai kurang ada saling terhubung, kurang ittisal. Masing-masing sekarang kiai sendiri-sendiri, fardi. Betul? Sendiri-sendiri. Masing-masing enggak terhubung satu sama lain. Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menafsiri, ini ya sudah pasti baca tafsirnya kan, wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu. Wala takunu, kamu jangan seperti orang-orang yang Yahudi, tafarraqu, berpisah-pisah, waqtalafu, dan ikhtilaf. Syekh Nawawi mengatakan tafarraqu bil udwan, berpisah dengan bermusuhan. Waqtalafu fid din, berpisah-pisah dalam agama. Nah, yang kedua ini yang lebih penting, au tafarraqu bil, bagaimana kita bisa mengambil peran kiai menjadi sentral, tersambung saja tidak satu sama lain. Tidak ada connectivity, tidak ada konektivitas. Ini yang pertama saya kira ini harus dibangun lagi. Ini kita jahit lagi. Ulama-ulama jangan sendiri-sendiri, nanti banyak macan, diterkam macan sendiri-sendiri. Harus ada ketersambungan, ke konektiviti antara kita masing-masing. Ini yang pertama ya. Yang kedua yang harus dibangun itu sumudul kiai, sumud ketangguhan. Harus tangguh kiai ini. Jangan tidak tangguh, jangan goyah. Ya. Bahasanya, kalau bahasanya Pak Gubernur itu namanya resiliensi. Kiai harus memiliki sumud, resiliensi, ketangguhan. Kalau tangguh ini bahaya. Ya, tidak akan menjadi sentral lagi, enggak tangguh. Saya teringat tafsir Ibnu Katsir ketika menafsiri laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran.
kata Imam Ibnu Katsir, wa hadhil ayatul karimah ya aslun, apa itu, sebagai pokok fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini merupakan tonggak untuk kita bertaassi, ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ucapannya, pekerjaannya, halnya, segala halnya. Wa bihadza, ini kata Imam Ibnu Katsir, amaran nasa bitta'asi bin Nabi, memerintahkan supaya mengikuti Nabi Yaumal Ahzab. Karena ini ayat ini turun perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang di mana kufar Quraisy membangun koalisi besar yang didukung oleh berbagai kelompok menyerang Nabi. Orang Yahudi, Bani Quraidah ikut nyebrang. Orang munafik lari. Banyak orang Islam yang goyah karena diserang dari segala penjuru. Suratul Ahzab. Jadi itu ketika itu. Nah, ayat itu untuk mengikuti Nabi dalam rafil sabrihi wa musabaratihi wa murabaqatihi wa mujahadatihi, ya, dan apa namanya itu, wa munazaratihi anillahi ta'ala, untuk sabarnya, sikapnya, perjuangannya, supaya jadi ayat laqad kana Rasulullah itu supaya kita meniru Rasulullah, kesabarannya, ketangguhannya di dalam menghadapi perang Ahzab. Walihada, kata Imam Ibnu Katsir, qala Allah Ta'ala lil ladzina taqallaqu wa tadajjal wa tazalzal wa tara bi Rasulullah. Jangan ragu, jangan itu, ya, itu tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak terjadi. Itu saya bilang tadi, jangan ketidak apa namanya itu, tangguhannya. Lihat gimana Rasulullah tangguhnya itu. Kemudian Allah mengatakan, orang-orang walladzina yu'minuna, ya, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan itu. Ini jadi bagaimana ayat itu, ayat kana lakum fi Rasulullah itu supaya kita menjadi takut, ya. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu alaihi. Di antara mukmin ada orang-orang yang mereka tetap berpegang sadaq ala ma ahadu alaihi, janji mereka sejak awal. Janji sejak mondok, sejak jadi santri, itu enggak rubah-rubah dia. Sadaqu ma ahadullah alaihi. Wa minhum man qada nahbah, di antara ada yang sudah lewat, sudah beliau-beliau ini. Ini man qada nahbahu, almarhumin qada nahbah. Mereka ma'ahadullah, sadaqu ma'ahadullah. Wa minhum man yantadir, di antaranya masih ada yang sisa-sisa itu kayak kita-kita ini. Tapi wa ma badalu tabdila, tidak mengubah. Wa ma badalu ay wa ma ahdahu, tidak mengubah janjinya, wala naqaduhu, tidak mengkhianati janjinya,
semuanya tetap. Ini yang saya maksud, supaya para ulama, para kiai itu tetap istiqamah ala ma ahadu alaih, ya. Maka dikembalikanlah ini sumudul ulama, ketangguhan, sumudul kiai. Ini yang saya maksud, ya. Mengembalikan peran sentral. Kalau enggak, tidak akan ada. Ya, tidak akan punya peran sentral lagi. Ini. Nah, yang ketiga, ini penting. Apa itu? Bangun kembali gerakan politik jihad. Al-harakah as-siyasiyah al-kiyaiyah. Kenapa? Karena sekarang sudah mulai lemah. Ya, kalau dulu peran politik kiai begitu hebatnya, menentukan, memberi arah-arah. Sekarang tidak. Kalau saya boleh membuat ibarat, laqad dha'afa al-harakah as-siyasiyah al-kiyaiyah bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhir. Telah melemah gerakan perpolitikan kiai fil alam siyasi al-Indonesi, di dalam situasi perpolitikan Indonesia, bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah, bahkan hampir mati pada akhir-akhir ini. Hampir mati enggak ada. Kenapa? Karena sudah hilang apa namanya itu, al-wa'yu siyasi, kesadaran politik kiai sudah ada. Laqad zala al-wa'yu siyasi an aktsaril kiai. Telah hilang kesadaran politik dari kebanyakan kiai. Tidak ada, kesadaran politiknya sudah tidak ada. Karena menganggap bukan urusan kiai. Politik bukan urusan kiai. Kiai itu urusannya ngaji, dakwah, itu urusan politik, bukan urusan kiai. Nah, ini ketika kesadaran politik itu hilang, ya hilang peran politiknya kiai. Sentralitas kiai hilang semuanya. Nah itu. Padahal semua hal penting ditentukan oleh keputusan politik. Betul? Undang-undang siapa yang menentukan? Keputusannya politik. Calon presiden, wakil presiden, keputusan politik. Aturan-aturan, keputusan politik. Jadi kalau itu bukan urusan kiai, ya yang menentukan undang-undang, menentukan aturan, menentukan calon presiden, wakil presiden, dan semuanya, iya bukan urusannya kiai. Laqad zala al-wa'yu siyasi an aktsaril ulama, telah hilanglah apa namanya itu, kesadaran, perasaan politik dari kalangan ulama. Jadi ini hilang perannya itu. Padahal politik bagian daripada perjuangan yang untuk kita memberikan arah bangsa dan negara ini. Saya menyebutnya sebagai jihad, islah, perjuangan perbaikan. Jihad itu ada dua menurut saya. Satu namanya jihad qitali, jihad perang. Kedua jihad islahi, jihad perbaikan. Jihad qitali itu jihad untuk mempertahankan. Nabi perang, jihad itu mempertahankan. Kata diserang, kata diusir. Udina lilladzina yuqatilunakum wa yukhrijukum min diyarikum an tuqatiluhum. Boleh kita kalau kita diserang, diusir, di apa, kita nyerang, memerangi mereka. Difa'i namanya, untuk mempertahankan. Itu jihad qitali yang dilakukan oleh Nabi. Fatwa jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu jihad qitali, untuk perang melawan penjajahan. Kalau tidak ada fatwa itu, kita tidak tahu nasib kita. Itu jihad qitali. Geger Cilegon
Itu kita itu perang melawan Belanda, betul? Itu jihad kita. Jihad islahi adalah jihad yang sifatnya perbaikan. Jihad ini yang seterus menerus, istimrari, yang bahasa sekarangnya berkelanjutan. Jihad yang sustainable, terus berkelanjutan, islahi namanya. Dan itu atwa nabawiyah, langkah para nabi. Seperti dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, in uridu illa islah, in uridu illa islah mastata'tu. Saya tidak mengendaki kecuali al-islah, perbaikan. Mastata'tu. Jadi itu khatwah nabawiyah. Islah itu apa? Jihadun nafas, itu jihad islahi namanya. Ya, jihadun nafas itu jihad, malah disebut al-jihadul akbar, jihad besar. Ya, katanya itu raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, pulang dari perang fisik, itu perang kecil, ilal jihadil akbar, kemudian perang besar, yaitu memerangi hawa nafsu, jihadul. Jihad apa lagi? Jihad islah itu jihad dakwah. Wajahidhum bihi jihadan kabir. Perangilah, jihadilah mereka dengan jihad yang besar. Itu ayat ini ayat Makkiyah, maka itu jihadnya bukan qitali tapi jihad dakwiyah, jihad dakwah. Jihad di sini. Kemudian jihad apa? Jihad tarbawi. Pendidikan itu jihad. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan hendaknya tidak semua ya yunfiru kafah katanya. Hendaknya semua, jangan semua pergi berjihad qital, perang. Jangan semua nafaratul qital. Tapi Allah mengatakan falaula nafara min kulli firqatin min ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun. Jangan semua pergi berperang. Hendaknya sebagian dari kamu, ta'ifatun minkum, ya, nafara liyatafaqahu fid-din, dia pergi untuk bertafaqquh fid-din. Nafratut tafaqquh namanya. Jadi ada nafratul qital, pergi berjalan menuju qital perang, ada nafratut tafaqquh, al-mutafaqqihina fid-din, dia tafaqquhu fid-din. Ini juga nafratut tafaqquh, ini jihad. Ya. Ini penting. Kalau tidak nanti siapa yang menunjukkan? Ya'dadul mutafaqqihina fid-din, menyiapkan orang yang paham agama itu menjadi sesuatu perjuangan. Kalau tidak, siapa yang gantinya? Para ulama. Padahal ulama tidak semuanya akan hidup terus. Ini beliau-beliau yang kita hauli ini sudah tidak ada dipanggil, ganti anaknya, ganti lagi anaknya. Jadi bagaimana meregenerasi? Karena Rasulullah mengatakan innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil dari hati manusia. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi Allah mengambil ilmu dengan mengambil ulamanya. Jadi kalau ulamanya diambil, ilmunya diambil. Kalau kiai meninggal, ya rumahnya dibawa apa tidak? Tidak. Istrinya? Tidak. Kalau dibawa, nggak ada yang mau jadi istri kiai. Nanti dibawa. Sawahnya ditinggal, kebunnya ditinggal, ilmunya dibawa, ilmunya nggak ditinggal. Nah, kebawa ilmunya. Hatta idza lam yabqa alimun,
Kalau sampai tidak ada orang alim, kita nas ru'usan juhala, maka orang akan mengangkat pemimpin-pemimpinnya orang yang bodoh-bodoh, juhal-juhal. Karena nggak ada kiai baru, nggak ada ustadz baru, nggak ada santri, nggak ada. Idza su'ilu aftau bi ghairi ilmi, kalau ditanya memberi fatwa tanpa ilmu, ya, fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan. Dia jadi pemimpin, ditanya fatwa ini bahwa itu nggak pernah nyantri, iya kan? Apa jawabannya ngawur semua. Nah, disinilah maka itu jihad terbawi dalam i'dadul mutafaqqihin, menyiapkan orang yang paham agama itu menjadi penting. Nah, yang keempat menurut saya jihad siasi, jihadun islahiyun siasiyun, jihad islahi yang sifatnya politik. Dengan melalui politik itu kita bisa memberikan pandangan-pandangan, arahan-arahan melalui institusi politik dan melalui keputusan-keputusan politik. Jihadun siasiyun islahiyun, tapi ulama bukan untuk kepentingan ulama ya politiknya, tapi untuk limaslahatil jami', untuk kemaslahatan seluruhnya. Semuanya adalah rahmatan lil alamin, untuk rahmat untuk seluruh alam, bukan untuk semua orang Islam saja, bukan, untuk semua, limaslahatil jami', ya, untuk semuanya, karena semangatnya adalah semangat rahmatan lil alamin. Nah, ini hal-hal yang saya ceritakan tadi, konektivitas, ya, silah bainal ulama, bainal kiai, kemudian sumud, ketangguhan kiai, kemudian peran politik kiai di dalam rangka memberikan bimbingan kepada masyarakat, ini nantinya akan bisa memberikan kembali peran sentral, sentralitas kiai di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, mari kita, istilahnya itu i'adati bina'il haraka as-siyasiyah al-kiaiyah, kembali kita bangun gerakan politik kiai, semangat daripada rasa syuur atau al-wahyu siasi kita bangun, dan kemudian kita harapkan nantinya peran kiai akan kembali seperti yang dulu diperankan para salafun salih, ulama-ulama kita dulu yang begitu besar perannya dalam membimbing umat, tidak saja dalam soal-soal keagamaan, tapi juga soal kemasyarakatan, soal kebangsaan, soal kenegaraan. Karena tujuan syariat besar itu yaitu maqasid syariah kubra. Tugas ulama itu adalah muhafazati maqasidil amma atau ma'aras kubra li syariatil islamiyah, yaitu menjaga tujuan besar syariat Islam. Ini tugas kita, muhafazah. Apa saja? Segera ulama sudah apa? Yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Betul? Hifdzul nafas, menjaga jiwa. Hifdzul aqd, menjaga akal. Hifdzul nasab, menjaga keturunan. Wa hifdzul mal, menjaga harta. Dan ulama mutaakhiri menambah satu hifdzul lagi. Ya, di Mesir, di mana itu? Apa itu? Hifdzul watan, menjaga tanah air. Jadi yang tadinya dulu 5 sekarang menjadi 6. Jadi hifdzu itu maqasidil amma li syariatil islamiyah, itu menjadi 6. Di samping hifdzu yang 5 tambah hifdzul watan, menjaga tanah air.
Jadi fatwa jihadnya Hadratus Syekh itu hifdzul watan, menjaga tanah air daripada penjajahan. Sebab dengan terjaganya tanah air dari gangguan-gangguan dan penjajah, maka 5 hifdzu yang lain akan menjadi kalau watonnya sudah tidak ada, tidak dikuasai oleh orang-orang yang betul, maka hifdzu dinnya akan tidak terjaga, hifdzu nafasnya tidak terjaga, orang akan mudah ya dianiaya, dizalimi, dibunuh. Hifdzul akalnya juga, akalnya tidak sehat lagi. Padahal akal itu yang paling, akal sehat itu paling penting. Dalam agama itu akal sehat itu paling penting. Ini harus dijaga. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa orang yang punya ilmu dengan tidak punya ilmu sama apa tidak? Tidak. Orang punya ilmu lebih tinggi derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu wal ladina utul ilma darajat. Allah memberikan orang beriman dan punya ilmu derajat yang tinggi. Jadi orang yang punya ilmu itu tidak sama dengan orang tidak punya ilmu. Karena itu diberi ilmu. Tetapi itu tidak cukup. Karena itu Allah mengatakan, wa ma yatadzakkaru wa innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil ibarat bukan hanya orang yang punya ilmu, tapi innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran itu adalah yang ulul albab. Ulul albab itu siapa? Mufassirun mengatakan yaitu dzawul uqulil khalis. Orang yang punya akal yang khalis, yang bersih, yang sehat. Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutnya dzawul uqulis safiyah. Safi itu bersih. Jadi kalau ada tafsir yang lain menyebutnya khalisah, Syekh Nawawi Al-Bantani as-safi. Safi. Jadi bukan sekedar punya ilmu, tapi yang punya hati yang sehat. Dan punya ilmu pun, ilmu bisa saja ya nggak berguna. Betul. Ilmu itu bisa tidak berguna kalau hatinya tidak khalisah, tidak safiyah. Jadi aklun safin wa aklun khalis itu penting. Saya kira para kiai ingat Allah memperingatkan kepada kita dalam Al-Quran, watlu alaihi naba'al ladzi atainahu min ayatina fansalakha minha. Nah ini, watlu alaihim, bacakan kepada mereka Muhammad naba'al ladzi atainahu min ayatina, orang yang saya beri ayat-ayat. Jadi punya ilmu dia. Atainahu min ayatina fansalakha minha, tapi dia melepaskan diri dari ayat itu. Punya ilmu, ilmunya dilepaskan. Fa'atba'ahu syaitan, maka diikuti oleh setan. Fakana minal ghawin, maka dia menjadi orang yang sesat. Tidak punya ilmu, punya ilmu tapi insalakha minha, dia insilah, melepaskan diri dari ilmu yang dia pakai. Apa kata Allah? Walau syi'na la rafa'nahu, kalau saya mau, kata Allah, saya bisa angkat dia, bisa angkat. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tetapi dia lebih memilih mengekalkan dirinya di bumi. Artinya dia tidak mau, tapi dia lebih memilih urusan bumi. Urusan bumi itu artinya urusan jasad turabi, urusan kepentingan perutnya lebih penting. Walakinnahu akhlada ilal ardi,
Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, walakinnal akhlada ilal ardi mala ilad dunia. Dia lebih suka dunia. Ayatnya dilepas, tapi dia lebih suka dunia. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawanya yang rendah. Nah, ini hati-hati. Jadi jangan merasa kita punya ilmu aman, tidak aman, belum aman. Watlu alaihi famatsaluhu kamatsalil kalbi, dan seterusnya. Artinya ayat ini memberikan kepada kita sinyal dari Allah, ajian ashabul ilm itu juga harus menjadi orang yang zawul uqulih khalisah atau zawul uqulih safiyah, atau yang dalam Al-Quran disebut harus menjadi orang yang ulul albab. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hadirin sekalian, saya kira hal ini menjadi begitu penting buat saya, buat kita semua, untuk kita membangun kembali yang saya sebut tadi, sentralitas kiai, sentralitas ulama di dalam kita membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Mudah-mudahan uswah hasanah dari Rasulullah, uswah hasanah dari para ulama-ulama kita, as-salafun as-salihun, itu jadi pedoman buat kita. Dan saya, alhamdulillah, selepas dari Presiden, saya ingin kembali bersama kiai-kiai dan kita membangun kembali peran-peran kiai supaya lebih sentralistik nantinya ke depan, sehingga bisa memberikan arahan, memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat supaya kita kembali pada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, bukan mengikuti ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan al-maghdubi yang dimurkai oleh Allah, bukan siratal dhalin yaitu orang-orang yang sesat, minal fusaqi wal kufari, dari orang-orang yang fasik, orang-orang kafir yang tidak membawa kepada siratal mustaqim, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.